Baik, saudara-saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini saya akan mengupas beberapa hal terkait dengan eh, strategi korporasi ini untuk yang pertama kali dari kemarin pertemuan kontrak kuliah ini masuki yang pertama. Ini diberikan kepada saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti secara online. Ini offline tapi bisa istilahnya disetel kapan saja, di mana saja. Nah, selebihnya akan saya jelaskan sebagai berikut, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Ya, strategi korporasi. Korporasi itu apa? Ini saya gambarkan visual korporasi yang ada di Indonesia, selebihnya cari di Google Search. Diperbanyak, kemudian apa strategi korporasi. Kemudian simpulkan saudara-saudara sehingga tahu. Yang jelas korporasi itu apa. Nanti itu tugas Anda pertama kali. Jadi ini hanya visual saja. Ada Bakri Brothers, Lipo Group, kemudian Bank BRI, ada Semen Indonesia, ada Sastra, ada Salim Group. Itu korporasi. Ini cari ya di Google Search. Kemudian anakku yang berbahagia, para mahasiswa yang budiman, setiap korporasi menjaga eksistensinya. Tidak ada organisasi apapun ingin mati segera. Maunya kalau bisa hidup abadi. Nah, itu dijaga eksistensi itu. Perusahaan itu menjaga eksistensi itu. Perguruan tinggi akan menjaga eksistensinya. Untuk menjaga itu perlu strategi. Karena apa? Setiap saat ada perubahan. Jadi perubahan itu sekali-sekali nggak bisa ditawar-tawar, tiba-tiba datang. Dan tiba-tiba kita harus menyesuaikan resonansi, menyesuaikan gelombangnya, menyesuaikan juga tindakan yang harmonis terhadap kehadiran setiap hal yang bisa melumatkan eksistensi. Oleh karena itu perlu strategi. Korporasi, perusahaan apapun, organisasi apapun, itu perlu strategi di dalam menjaga eksistensi dirinya. Sadar internal, sadar eksternal, sadar diri dan sadar lingkungannya. Saudara-saudara, ini gambaran. Di perusahaan, organisasi itu pasti punya visi, mimpi besarnya, punya misi. Misi apa yang harus dilakukan oleh dia? Misi adalah jalan atau jejak menuju visi. Kemudian punya objektif atau tujuan. Ya. Kemudian punya strategi, punya cara, metode dengan segala taktiknya. Kemudian punya action atau punya plans, punya action yang harus dilakukan untuk mencapai visi, untuk mengembangkan objektifnya guna mencapai visinya. Itu perusahaan yang bagus, itu perguruan tinggi yang bagus, itu organisasi yang bagus. Kayaknya demikian. Saudara mahasiswa yang budiman harus punya mimpi. Anda harus punya mimpi. Tanpa mimpi, bahaya saudara. Without vision, perish. Bahaya sekali. Oleh karenanya harus punya mimpi. Perusahaan yang besar akan mati ketika tidak punya mimpi. Karena mimpilah yang menjadi starlight atau yang akan mengarahkan kita mencapai goal, tujuan yang dahsyat dari sebuah perusahaan, organisasi, ataupun seperti sekolah dan perguruan tinggi. Jadi harus ada kepastian bahwa setiap organisme yang mendirikan organisasi, mendirikan korporasi harus punya visi, harus punya misi. Itu yang harus dikembangkan oleh sebuah perusahaan. Nah, ini ada quote-quote ya. Ternyata tanpa visi itu bahaya. Without vision, the people perish. But without courage, dream die. Karena tanpa suatu uh, visi mimpi itu bahaya karena tidak ada yang mengencourage, tidak ada yang mendorong, dan itulah matinya sebuah perusahaan karena matinya mimpi itu. Jadi perusahaan harus punya visi. Bagaimana suatu misal Bank BNI 46 menjadi lembaga keuangan yang tangguh dan sebagainya, suatu misal kayak begitu. Without vision, mission is limbs. Without vision is blind. Tanpa, ya jadi visi tanpa misi itu seperti lumpuh ya, cacat gitu.
Tapi misi tanpa mimpi, mimpi tanpa visi, mimpi gini maksudnya, without mission, tanpa misi, ya, tanpa misi. Jadi vision, mimpi tanpa misi itu lumpuh. Misi tanpa visi itu blind, buta, semacam itu. Itu gambaran kepada kita bahwa visi dan misi itu harus hadir, karena misilah yang akan mewujudkan mimpi tadi. Kemudian apa? Without mission, confused, bingung, saudara, bingung kita. Mewujudkan mimpi ingin dapat bidadari tetapi nggak ada sesuatu yang dilakukan. Wah, yang datang bukan bidadari, ya. Mimpi ingin menjadi perguruan tinggi yang bagus, ingin menjadi perbankan yang bagus, ingin jadi perusahaan yang bagus, tanpa misi yang untuk mewujudkan mimpi, itu confused, ya, semacam itu. Katanya planning without action is futile. Ya cutel itu ya, bahasa Jawa ini cutel itu ya. Kalau tanpa itu ya cutel ya, gak iso apa-apa lah gitu ya. Kemudian action without planning is fatal ya. Jadi itu Cornelis Fischer dia ngomong begitu. Ya, planning tanpa aksi ya cutel ya istilahnya ya, cutel ya. Cara Jawa ini cutel ya, this is future ya. Kemudian action without planning is fatal. Jadi sangat fatal sekali, semacam itu. Jadi planning itu harus disertai dengan aksi. Aksi itu tanpa rencana, wah fatal, kita akan false start ya. No plan is complete without action. Jadi rencana itu tidak akan sempurna tanpa aksi, ya, semacam itu. Lalu without action plan false start. Jadi artinya kita tanpa aksi di dalam perencanaan itu pasti salah langkah dan jatuh tentunya ya. Ini nih, jadi perusahaan-perusahaan ini dalam strategi korporasinya semacam itu. Jadi harus ada action plan. Kemudian gini, without skill, anxiety. Coba tanpa skill, perusahaan tanpa skill, tanpa memperbaiki citra diri, inovasi sumber daya manusianya, melalui suatu misal pelatihan, ada research and development, sehingga perusahaan itu akan skill menghadapi suatu ancaman yang tiba-tiba. Itu akan anxiety loh kita kalau nggak bisa. Itu jadi bahaya, saudara. Kita akan menjadi gugup. Kehadiran teknologi gugup gitu ya. Ada pandemi, bingung nggak karuan. Ada toko itu langsung diobral. Teman-temannya nggak diobral. Akhirnya ya habis di toko itu karena obral, semua barang dijual dengan murah dan sebagainya. Karena dia tidak punya skill. Sehingga apa? Ya kegugupan itu. Kegugupan dijawab dengan kegugupan. Jadilah lame atau menjadi cacat, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa yang budiman, ini ada tulisan Alexander tentang without knowledge, skill cannot be focused. Jadi tanpa pengetahuan, keterampilan itu tidak akan fokus. Tapi without skill, strength cannot work, karena tidak bisa dibawa dan memikul benda yang berat, sesuatu yang berat. Nah, knowledge may not be applied, dan akhirnya knowledge tidak dapat diaplikasikan. Ini Alexander yang berbicara semacam itu. Jadi without knowledge, skill cannot be focused. Without skill, strength cannot be brought. Jadi untuk membawa beban dan strength itu sendiri, kalau kita tanpa knowledge juga akan jadi masalah. Tapi tanpa kekuatan apapun, knowledge akan tidak bisa diaplikasikan. Knowledge might not be applied. Kemudian tanpa insentif ya. Tanpa insentif terus gimana? Without insentif bagaimana? Di perusahaan itu tidak ada reward system, yang telat tidak ada punishment, tapi yang sregep juga nggak ada insentif. Seharusnya yang sregep dikasih insentif, yang terlambat diberikan pelatihan. Akan terjadi apa kalau tanpa insentif? Perusahaan akan slow change. Akan jadi apa? Seperti bekicot, jalan pelan-pelan. Perubahan itu padahal penting. Ya, perubahan itu penting.
Ya, coba katanya William Pollard, without change there is no innovation. Jadi tanpa perubahan gak ono inovasi, tidak ada kemajuan. Mulai dulu gitu-gitu aja. Creativity or incentive for improvement. Jadi sebetulnya itu ya belahan saja. Kalau insentif itu juga meningkatkan kreativitas yang akan bangkitkan inovasi. Karena digunakan untuk apa? Perbaikan. Bagaimanapun insentif perlu diberikan kepada mereka yang berprestasi. Ya. Jadi penghargaanlah kepada orang-orang yang pernah berharga di suatu institusi, di perusahaan dimanapun. Tanpa itu tidak akan berkembang. Karena seorang yang memiliki jiwa yang bagus ketika perusahaan itu didirikan dan dia punya knowledge yang bagus, kemudian punya trik tentunya, punya daya inovasi dan kreativiti yang bagus, kalau nggak diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu akan jatuh. Tinggal nunggu tanggal mainnya. Saudara, without rules, artinya tanpa aturan di perusahaan, tanpa adanya aturan, tanpa adanya tata krama, rule of conduct, akan timbul konflik. Jadi, ada visi bagus, ada misi is okay, ada objektif, ada action plan, yes, membangkitkan semacam skill di perusahaan, iya, kemudian dikasih insentif, tapi gak ono aturannya, konflik, saudara. Jadi tidak ada aturannya akan jadi konflik. Ini yang harus dikembangkan oleh saudara sekalian di dalam kita untuk membangun sebuah korporasi dalam memainkan strateginya. Katanya gini, without rule we are nothing but animals. Gitu. Tanpa aturan gitu kita itu ya sama dengan singa atau kebu gitu ya. Jadi gitu, without rule we are nothing but animals ya, semacam itu. Ya inilah kita akan jadi membinatang tanpa suatu aturan yang ada. Perusahaan harus membuat aturan itu didasarkan sebuah visi, misinya dan sebagainya, sehingga aturan itu juga menjaga perusahaan itu, eksistensinya terjaga. Dengan aturan itu ada disiplin yang dilakukan kepada mereka, ada insentif yang diberikan kepada mereka yang disiplin dan sebagainya. Kemudian bagaimana saudara, without resources, frustrations. Jadi frustasi itu timbul karena nggak ono sumber dayanya nggak bagus juga frustasi. Itulah yang harus dibangun di dalam strategi korporasi. Saudara mahasiswa yang berbahagia, ada gini, a vision without resources and halusinasi. Jadi kita itu akan berhalusinasi saja, punya mimpi tapi tidak ada daya yang mendukungnya, tidak ada resourcesnya, ada halusinasi. Jadi kalau kita tanpa mimpi, ya, kemudian hanya, ya, apalagi nggak punya mimpi ya, tanpa mimpi aja bahaya. Jadi tapi punya mimpi, tetapi tidak ada resources yang untuk menunjang mereka, tidak ada misinya, tidak ada action plan-nya, ya halusinasi, tidak akan tercapai dan sekedar mimpi saja. Jadi orang yang punya visi, kemudian tidak ada resources yang mendukungnya, itu harus segera dibangunkan. Kalau enggak dia berlanjut mati. Begitulah saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Nah, ini untuk besok ya, pertemuan minggu depan itu kita akan bahas visi dan misinya. Perbankan boleh, sekolah boleh, ya. Nanti kita ambillah sekolah-sekolah yang di luar sekolah kita. Suatu misal dari Bina Nusantara yang Anda anggap baik, nanti kita angkat ya. Ini visi dan misi Bank Mandiri, nanti akan kita kupas minggu depan. Ingat ya, visinya Bank Mandiri akan saya uraikan. Dia merupakan lembaga keuangan yang paling dikagumi dan selalu progresif. Nah, ini loh, per September 2021 ini Bank Mandiri akan menjadi digital bank ya, yang artinya dia akan mengurangi sedikit-sedikit cabang-cabangnya, kemudian semuanya akan digital. Ini berarti dia progresif. Kehadiran dari kemajuan teknologi, dia tidak kaget karena sudah punya skill di perusahaan itu. Langsung sambutlah, ada yang namanya digital mandiri semacam ini, tapi besok saudara, minggu depan. Kemudian ini PT Bank BNI menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul, terkemuka dan terdapat dalam layanan dan kinerjanya. Nah, pernyataan visi ini menawarkan layanan terbaik. Inilah yang bisa saya sampaikan hari ini, dan ingat bahwa visi misi baru kita bahas besok. Nah, terima kasih perhatiannya saudara sekalian. Saya kira itu yang sekarang bisa kita nikmati, dan dengan mengucapkan
Syukur hari ini kita bisa bertemu, lanjut untuk besok bahas visi dan misi. Demikian, Om Santi Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.